Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, sebelum kita mulai tema kajian kita pada malam hari ini, mari kita sama-sama buka dengan membaca Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah sekalian yang saya hormati, yang semoga selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur pada malam hari ini cuaca bersahabat dan sejuk dan serta hangat juga. Mudah-mudahan duduk dan kebersamaan kita pada malam hari ini menjadi wasilah bagi kita semuanya agar Allah senantiasa ridho terhadap amalan kita, dan juga menjadi wasilah bagi kita semuanya agar telah kita menjadi hamba-hamba Allah yang ditakdirkan menjadi penghuni surga yang diridhoinya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga selalu digerakkan kepada buat hasanah kita semuanya, Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para keluarganya, para sahabat-sahabatnya semua, dan kepada seluruh pengikutnya sampai hari kiamat. Termasuk kita, mudah-mudahan telah kita dapat bertemu dengan beliau di yaumil kiamah dalam keadaan mendapatkan syafaatnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin Bapak dan Ibu jemaah sekalian yang saya hormati, tema kajian kita pada malam hari ini adalah larangan berbuat maksiat. Kenapa Allah melarang berbuat maksiat? Karena memang maksiat itu memberikan dampak yang sangat luas. Yang pertama tentu saja mengundang bencana, peringatan Allah Subhanahu wa taala, dan yang berikutnya bisa mempersulit urusan rezeki bagi setiap hambanya apabila berbuat maksiat. Dan yang berikutnya tentu mengundang laknat Allah Subhanahu wa taala bagi suatu kaum yang apabila kemaksiatan itu kemudian merajalela tanpa ada yang mencegahnya. Inilah makanya dalam kesempatan malam hari ini kita akan mengingatkan kembali tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang larangan berbuat maksiat dan akibat yang terjadi apabila kemaksiatan itu kemudian tetap dilakukan, baik yang besar maupun yang kecil. Apa sih maksiat itu? Maksiat adalah segala sesuatu perbuatan yang tersembunyi maupun yang telah terjadi, di mana perbuatan itu adalah perbuatan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan bacakan beberapa ayat Al-Qur'an untuk menjadi panduan bagi kita semuanya, yakni di dalam surat Asy-Syura surat nomor 42 mulai dari ayat 29 dan 30 31. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi khalqus samawati wal ardi wa ma bassahu fihima min dabbah wa huwa ala jam'ihim idza yasha'u qadir. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya atau kekuasaannya adalah penciptaan langit dan bumi dan makhluk-makhluk yang melata
yang dia sebarkan pada keduanya. Maksudnya makhluk-makhluk yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Di langit juga ada makhluk-makhluk Allah. Dan dia maha kuasa mengumpulkan semuanya apabila dia menghendaki. Maksudnya ketika Allah kumpulkan di hari kiamat. Nah kemudian di ayat berikutnya, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Dan musibah apapun yang menimpa kalian adalah karena perbuatan tangan kalian sendiri, dan Allah memaafkan banyak dari kesalahan-kesalahanmu. Nah ini dua ayat ini mengingatkan kepada kita bahwasanya Allah berkuasa. Allah yang menciptakan langit dan bumi dan makhluk-makhluk yang ada di antara keduanya, yang melata di antara keduanya, itu adalah tanda-tanda kekuasaan dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi bagi orang-orang yang ingkar yang seperti ini, mereka tidak akan sampai pemikirannya ke situ. Dan Allah Maha Kuasa untuk mengumpulkan semuanya jika menghendaki, yakni didahului dengan terjadinya musibah-musibah, bahkan terjadinya tiupan sangkakala pada saat terjadi hari kiamat. Dan musibah apa yang menimpa diri kita masing-masing atau suatu kaum atau suatu masyarakat, pada dasarnya semuanya itu atas kesalahan, dosa-dosa perbuatan manusia di dalamnya. Makanya di zaman Amirul Mukminin Umar bin Khattab, ketika ada musibah apapun, maka beliau langsung mengatakan, dosa dan maksiat apa yang telah kalian lakukan, sehingga Allah kemudian menurunkan bala dan bencana atau azab itu. Nah disinilah pelajarannya ya. Jadi apapun yang menimpa diri kita, termasuk musibah, termasuk kesulitan dalam mencari rezeki dan lain sebagainya, pasti itu adalah kesalahan kita di dalam menjalani kehidupan, sehingga Allah tidak ridho ketika itu. Namun demikian sebenarnya Allah lebih besar kemaafannya ya, walaupun sebenarnya Allah mampu berkehendak untuk segera mengirimkan azabnya, tetapi sebenarnya Allah Maha memaafkan, lebih banyak memaafkan lebih dahulu. Artinya tidak langsung diazab, tidak langsung diberikan bala bencana hukuman, tetapi dimaafkan lebih dahulu dengan diberikan peringatan-peringatan. Oleh karena itulah Rasulullah SAW pernah bersabda, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi ma min khadsin mudin wala ikhtilajin irdin wala aqarati qadamin illa bilambi wa ma ya'fullahu hu aktar." Demi Tuhan yang jiwa Muhammad atau yang jiwaku berada di dalam genggamannya, kata Nabi Muhammad SAW, tiada suatu yang lecet pun karena kayu, dan tiada pula terkilirnya urat di dalam tubuh, dan tiada pula tersandungnya telapak kaki, melainkan karena perbuatan dosa maksiat. Dan sesungguhnya apa yang dimaafkan oleh Allah dari penderitaannya itu adalah lebih banyak. Hadis riwayat Abi Hatim ya. Di dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, la tusibu abdan nakbatan fama fawqaha aw dunaha illa bidzanbi wa ma ya'fullahu anhu katsir wa qadar wa qara'a wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Tiada yang menimpa ya, tiada menimpa musibah terhadap seseorang baik dari atasnya maupun ada ya, maksudnya dari atas bisa saja tertimpa pohon tumbang atau mungkin longsor dari atas ya, dan dari bawahnya ya, misalnya ditelan bumi atau gempa atau tadi terantuk batu misalnya begitu ya, itu semua akibat dari perbuatan dosa atau maksiatnya. Namun sebenarnya Allah telah memaafkan lebih banyak daripada dosa-dosanya itu. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membacakan surat Asy-Syura ayat 30 ini ya. Jadi ini riwayatnya seperti itu. Dan musibah apapun yang menimpa kalian adalah karena perbuatan tangan
kalian sendiri atau perbuatan maksiat kalian sendiri. Dan sesungguhnya Allah memaafkan lebih banyak daripada kesalahan-kesalahan kalian. Ini adalah bagian dari peringatan yang mestinya kita jadikan panduan setiap saat, menyadari bahwa apapun maksiat yang kita lakukan pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, baik secara langsung maupun ditunda. Tetapi sesungguhnya penundaan itu bagian dari rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan kemaafan, tetapi bukan berarti dibiarkan begitu saja untuk tidak diberikan hukuman. Bapak dan Ibu, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pelajaran dari ayat-ayat dan hadis yang kita bacakan di atas, yang pertama bahwasanya Allah pencipta langit dan bumi serta segala makhluk yang ada di dalamnya itu maha kuasa melakukan apa saja. Maksudnya mampu menghukum kapanpun, ya, dalam keadaan apapun, berupa kemurkaan azab atau peringatan yang ringan maupun yang besar, ya, kepada hamba-hambanya atau kepada manusia sesuai yang dikehendaki, atau menunda hukuman azabnya tersebut kelak di akhirat, sehingga di dunia dibiarkan sampai mereka itu seolah-olah lupa bahwa Allah berkuasa, sampai manusia kemudian lengah terhadap apa yang telah dilakukannya. Nah, bagi yang seperti ini tentu saja sangat menyedihkan. Kalau diingatkan sedikit demi sedikit, insya Allah kita akan tetap menjadi kembali sadar, sehingga banyak memohon ampun, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau dibiarkan, tidak diberikan teguran oleh Allah Subhanahu wa taala sedikit pun, dan semuanya kemudian ditimpakan di akhirat, maka itu akan lebih dahsyat akibatnya. Ya, di dalam hadis yang lain tentang tafsir ayat ini, ya, sesungguhnya Allah itu senantiasa memaafkan lebih cepat daripada segera menghukumnya. Tetapi manakala sudah menghukumnya, maka Allah menimpakan lebih dahsyat daripada yang seharusnya ditimpakan di muka bumi. Nah, oleh karena itulah kita harus senantiasa menjaga diri, jangan sampai kita termasuk orang-orang yang berbuat maksiat. Inilah peringatannya, ya, jangan sampai kita lengah untuk berbuat maksiat. Maksiat adalah segala sesuatu yang kita sendiri sebenarnya tidak merasa nyaman, karena kita merasa berdosa, karena kita merasa tidak suka terhadap perbuatan itu. Apalagi kalau perbuatan itu kemudian menimbulkan sesuatu yang menyakiti orang lain. Termasuk di antara orang lain adalah keluarga kita sendiri, misalnya anak kita atau istri kita, kalau dengan suami, atau suami kita kalau bagi seorang ibu atau seorang istri, dan bagi seorang anak menyakiti kedua orang tuanya. Itu adalah bagian dari maksiat yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pelajaran yang kedua, setiap musibah yang ditimpakan di dunia ini adalah akibat dari perbuatan maksiat atau dosa dari setiap hamba-hambanya atau manusia, baik secara individu maupun secara kolektif, artinya banyak orang yang sudah berbuat maksiat yang sama. Namun sebenarnya balasan hukuman berupa musibah itu hanya sebagian kecil saja yang Allah timpakan, yang Allah turunkan di dunia ini. Sedangkan sebagian besar dari maksiat atau dosa yang akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala adalah lebih besar lagi. Namun pengampunan Allah juga sama, senantiasa lebih besar kemaafannya atau rahmatnya bagi orang-orang yang kemudian segera meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh karena itu kita jangan sampai lengah untuk setiap saat, sekecil apapun kita harus banyak beristighfar, baik terhadap dosa-dosa yang kita sadari maupun yang tidak kita sadari, sehingga dengan cara seperti itu mudah-mudahan yang tadinya Allah akan mengazab kita kemudian Allah tunda, bahkan Allah ganti dengan kebaikan-kebaikan, bahkan Allah ampuni dosa dan kesalahan itu sehingga tidak diazab dan tidak diberikan musibah atau peringatan apapun oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, seandainya Allah berkehendak menimpakan hukuman azabnya di dunia ini, maka tidak akan Allah sisakan sedikit pun makhluk-makhluk yang melata di muka bumi. Ini kalau sudah keterlaluan maksudnya. Kalau sudah susah diingatkan, bahkan kebaikan kemudian menjadi terkalahkan atau dikalahkan.
Karena itulah Allah lanjutkan firman-Nya, "Wa ma antum bimu'jizina fil ardi wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wala nasyir." Dan kamu tidak dapat melepaskan diri dari siksaan Allah di bumi. Ini kalau Allah sudah berkehendak, tidak akan ada yang mampu melepaskan siksaan atau azab dari Allah di bumi. Dan kalian tidak bakal memperoleh pelindung atau penolong selain daripada Allah. Kalau Allah sudah menimpakannya, kalau sudah merajalela kemaksiatan itu, tidak bisa dicegah lagi oleh orang-orang yang baik, atau orang-orang yang baik sudah tidak mampu mencegahnya atau tidak mau mencegahnya sehingga mendiamkannya. Artinya kemaksiatan sudah merajalela, orang-orang yang baik tidak berani mencegah, kemudian menyelamatkan diri sendiri. Maka disinilah kemudian Allah akan turunkan azab itu, dan ketika itu tidak akan ada yang dapat menolong kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri. Makanya di dalam dimanapun kita berada di dalam kehidupan ini, ya, jangan sampai kita mendiamkan perbuatan maksiat. Pertama, jangan sampai kita berbuat maksiat. Yang kedua, jangan mendiamkan terjadinya maksiat. Dan bahkan jangan sampai kemudian menjadi pendukung perbuatan maksiat. Apa yang dimaksud dengan pendukung? Dalam hadis dikatakan kalau seseorang melihat kemaksiatan, dia diam saja walaupun dia mengerti itu maksiat, maka seolah dia mendukungnya. Jadi dalam hadis dikatakan seperti itu. Ada kemaksiatan, dia mendiamkannya, berarti orang itu mendukung kemaksiatan itu terjadi. Tapi kalau dia membencinya walaupun tidak mampu untuk menolaknya atau tidak mampu menegurnya, dia membenci kemaksiatan itu terjadi sehingga mungkin mengumpat-umpat sendiri gitu ya, dengan adanya kemaksiatan yang ada di sekitarnya atau melalui orang lain, maka orang itu sebenarnya tidak mendukungnya dan dia insya Allah akan terbebas dari segala bala bencananya. Nah itu perlu kita jadikan panduan juga. Di dalam hadis Rasulullah mengingatkan seperti itu ya, sebab kalau kita membiarkan terjadinya maksiat, maka suka atau tidak suka kemudian maksiat itu akan mengarah kepada diri kita, maksiat itu akan mengarah kepada keluarga kita. Jadi jangan sampai kemudian keluarga saya nggak terlibat, atau keluarga kita masih aman-aman saja, padahal kemaksiatan ada di sekitar kita. Jangan sampai terjadi. Kalau kita berbicara seperti itu, maka secara tidak langsung kita mendukung kemaksiatan itu. Kalau sudah seperti itu, suatu saat masyarakat akan semuanya bersikap apatis yang model seperti itu, akhirnya Allah akan memberikan teguran, dan teguran manakala Allah turunkan di bumi itu tidak akan ada yang mampu mengelak dan tidak akan ada yang mampu menolong kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah menyampaikan wasiat dengan bersabda, innan nasa idza ra'awudz zalima falam ya'khudhu ala yadayhi fa'aushaka ayyu'ammahumullahu bi'iqabin minhu. Rawahu Abu Dawud. Bila manusia melihat seseorang yang berbuat maksiat atau berbuat zalim, tetapi mereka tidak mencegahnya, maka Allah akan menimpakan hukuman azab terhadap mereka semuanya. Jadi ini resikonya ya, untuk menjadi orang yang mengajak kepada kebaikan, memberantas segala bentuk kemungkaran, pasti berat risikonya. Tapi kalau tidak dilakukan, kita akan kena juga masalahnya terhadap azabnya tersebut. Jadi ini perlu untuk terus diperhatikan supaya kita tidak termasuk orang-orang yang kemudian bagian dari mendapat azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah sebabnya jika kemaksiatan telah merajalela, Allah menurunkan azabnya secara bertubi-tubi, bergantian, tempatnya berpindah-pindah, sehingga bisa jadi akan dimusnahkan semuanya secara bertahap. Nah, tapi juga kemungkinan bahkan dihancurkan secara serentak, ya, seperti yang diancamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman yang lain di surat Fatir ya, surat nomor 35 ayat yang ke-45. Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau yu'akhidullahu an-nasa bima kasabu ma taraka 'ala dhahriha min dabbatin walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma fa idza jaa ajaluhum fa innallaha kana bi'ibadihi basyira. Dan sekiranya Allah menghukum manusia
disebabkan apa yang telah mereka perbuat. Niscaya dia tidak akan menyisakan satupun makhluk bergerak yang bernyawa di bumi ini, tetapi dia menangguhkan hukumannya sampai waktu yang sudah ditentukan. Nanti apabila ajal mereka tiba, maka Allah Maha melihat keadaan hamba-hambanya. Jadi artinya bisa jadi Allah sedang menunda azabnya itu. Dan berbahaya sekali kalau sudah menunda azabnya. Artinya lebih dahsyat daripada azab di bumi yang akan diterima, lebih kekal bahkan. Namun Allah akan menyisakan atau memisahkan mana yang bakal mendapatkan azab itu dan mana yang akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika di akhirat. Termasuk yang diselamatkan adalah orang yang ketika di muka bumi ada maksiat, ada kezaliman di sekitarnya, dia berusaha untuk terus mencegahnya. Itu insya Allah akan selamatnya, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam ayat ini, nanti apabila ajal mereka telah tiba, maka Allah Maha melihat keadaan hamba-hambanya. Siapa yang berhak untuk mendapat rahmat Allah dan tidak mendapat bagian dari azab kemaksiatan yang telah merajalela, dan siapa yang tetap diberi azab walaupun mungkin juga rajin ibadah, karena ketika di dunia dia abai terhadap masalah maksiat yang terjadi di sekitarnya. Maksiat apa sih sebenarnya? Ya macam-macam ya. Kalau di sekitar kita di Bogor ini yang perlu diwaspadai adalah berkembangnya maraknya LGBT. Kita sedih sebenarnya, banyak diantaranya penyakit ini, penyakit sosial dan penyakit seks ini menimpa pesantren-pesantren. Ya kita sedih sebenarnya. Dan oleh karena itulah maka kita harus waspada ya. Kalau dulu kita punya anak perempuan khawatir gitu ya, sekarang punya anak laki-laki juga khawatir Pak. Kalau misalnya bergaulnya sesama lelaki terus gitu ya, sekamar dengan lelaki terus, nah itu juga kita mesti waspada. Jadi kalau misalnya punya anak laki-laki masih naksir dengan perempuan, berbahagia harus ada rasa bahagia, berarti anaknya masih normal gitu kan. Walaupun tentu harus diawasi, jangan sampai berpacaran. Tapi kalau dengan anak perempuan sudah nggak ada perasaan suka misalnya gitu, nah itu harus waspada, jangan sampai kemudian sukanya sama laki-laki. Ini harus juga waspada saat ini. Kemudian maksiat yang berikutnya adalah maksiat dari gadget. Ya, pengaruh gadget ini juga luar biasa dari pengaruh buruknya. Ya, kalau tidak diawasi anak-anak kita, kemudian kecanduan gadget, akhirnya kemudian dia terlena dengan kebebasan di dunia maya, kemudian orang tuanya merasa aman-aman saja atau nggak keluar rumah misalnya begitu ya, di kamar dulu, kemudian main gadget. Ini juga bahaya. Suatu saat kemudian akhirnya ternyata main judi online atau game online misalnya gitu kan, bahaya juga. Ini juga mesti diingatkan. Dan oleh karena itu anak-anak kita yang zaman sekarang itu pendidikannya beda dengan zaman kita, perlu terus didampingi ya, dijadikan sahabat dan diajak bersahabat, sering-sering untuk diajak diskusi ya. Jangan sampai sebentar-sebentar dibentak-bentak, itu berbahaya. Itu juga maksiat nanti akhirnya ya, kita bermaksiat kepada anak kita kemudian melawan, akhirnya diam-diam dendam dan sebagainya. Jangan sampai terjadi, ini berbahaya. Nah ini oleh karena itulah dalam bentuk apa maksiat itu sangat-sangat kompleks saat ini. Maksiat apapun bisa terjadi, bahkan bisa terjadi dalam rumah kita sendiri. Inilah makanya kita harus selalu berusaha melakukan upaya-upaya pendekatan diri kepada Allah dan mengajak keluarga kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu tentu di dalam masalah bersosialisasi kepada masyarakat, anak-anak kita kalau masih rajin main bola ya, masih rajin hujan-hujanan dan begitu ya, jangan sampai hujan-hujanan yang baik maksudnya, jangan sampai hujan-hujan yang keterlaluan, nanti gampang sakit ya. Main bola, main layang-layang dan sebagainya, udah jangan dilarang-larang. Kemudian yang penting diajak disiplin, waktunya mandi, waktunya makan, waktunya belajar, waktunya sholat, terus diawasi dan dibimbing. Insya Allah nanti akan menjadi anak yang sukses. Tapi kalau segala sesuatunya kemudian dikhawatiri, sangat dikungkung gitu ya,
itu juga akan menimbulkan sesuatu yang tidak baik. Bahkan nanti secara diam-diam bisa timbul kemaksiatan yang terselubung. Nah inilah makanya kita harus waspada. Nah kemudian pelajaran yang kelima, kita harus atasi dan jauhkan musibah berupa azab Allah dengan tidak berbuat maksiat sekecil apapun. Ya, walaupun kita tentu biasa lengah ya, tetapi manakala kita senantiasa berzikir, insya Allah Allah ingatkan supaya kita tidak berbuat maksiat, baik dengan mata kita, dengan lisan kita, dengan tangan kita, bahkan mungkin dengan perilaku kita yang lain. Jadi sekecil apapun kita berusaha untuk tidak berbuat maksiat atau perbuatan yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala yang menimbulkan musibah atau bencana. Kemudian harus berani untuk selalu mencegah terjadinya kemaksiatan di keluarga kita dan di sekitar kita, ya, diiringi dengan banyak memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala tentu saja, dan banyak berzikir serta memberikan keteladanan perbuatan kebaikan. Jadi ini penting ya, bagaimana cara kita mencegah terjadinya kemaksiatan di dalam keluarga. Sebab ada yang disebut dengan dayus ya. Hadis Rasulullah mengingatkan tentang dayus, yaitu seorang suami atau seorang bapak ya, pimpinan atau seorang imam dalam keluarga membiarkan terjadinya kemaksiatan di dalam rumah tangganya ya. Nah ini jangan sampai terjadi, itu yang disebut dengan dayus ya. Kemaksiatan dalam rumah tangga apa ya, terjadinya pengkhianatan, kemudian istri yang melawan suami, anak juga mungkin melawan bapaknya dan sebagainya, itu kan bagian dari kemaksiatan. Oleh karena itu bagi anak-anak remaja ya tolong ya, jangan sampai suka melawan sama orang tuanya, itu bahaya. Orang tuanya bisa kena celaka nanti ya, karena imam di dalam keluarga itu juga harus dihargai, dihormati, bukan berarti untuk disanjung-sanjung, tapi imam pasti mengajak yang baik-baik ya. Jadi seorang anak kita siapapun jangan sampai membuat orang tua kemudian kesulitan di dalam mendidik kalian yang sebagai anak-anak remaja. Jadilah anak-anak remaja yang hatinya selalu terikat dengan masjid, selalu beribadah kepada Allah, selalu berbuat kebaikan yang diridhai Allah, nanti akan menjadi orang yang sukses. Dan suksesnya tidak hanya berdimensi di dunia, tapi insya Allah sukses di dimensi akhirat. Karena ada 7 kelompok manusia yang nanti di yaumil qiyamah itu akan mendapat naungan Allah, di mana tidak ada naungan ketika itu kecuali naungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah seorang remaja, anak muda yang sejak kecil terbimbing untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatinya selalu terikat dengan masjid. Maksudnya kegiatan masjid. Orang yang di dalam masjid pasti kegiatannya baik-baik, insyaallah, ngaji, zikir, bersolawat ya, dan beribadah, amalan-amalan sunnah yang lain. Maka itu akan menjadi penolong bagi orang tuanya. Sebab orang tuanya berat ya, orang tua seorang imam, seorang bapak itu berat tanggung jawabnya. Ya, kalau seorang ibu ya, bagi wanita itu lebih mudah masuk surganya, cukup melaksanakan sholat 5 waktu dengan baik, dengan benar, puasa Ramadan dengan sempurna, maksudnya tidak ada tanggungan hutangnya, kemudian selalu menjaga kehormatan dirinya, maksudnya menjaga auratnya, menjaga kehormatan dalam arti yang lainnya, dan taat kepada suaminya, maka dijamin masuk surga lewat pintu mana saja yang dia kehendaki. Tapi bagi seorang suami berat urusannya, ya, tidak mampu memberikan rizki yang halal misalnya begitu, sehingga terpaksa dapat rizkinya yang haram, itu bahaya ya, itu pertanggungjawabannya berat ya. Kemudian tidak mampu mendidik anak dan istri dengan baik, itu nanti juga akan dimintai pertanggungjawaban ya. Kemudian tidak mampu untuk membantu perjuangan di dalam Islam, termasuk menegakkan hukum-hukum Allah, itu juga akan dimintai pertanggungjawaban lebih berat. Oleh karena itu anak-anak remaja, anak-anakku yang berbahagia, yang menjadi generasi-generasi robani, hendaklah menjadi penyenang hati orang tua, terutama bagi ayahnya, bagi bapaknya ya, supaya bapaknya itu kemudian doanya terijabah, mencari rezekinya jadi diberkahi dan dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai membuat kesalahan orang tuanya. Ini penting nih ya, sebab itu kalau membuat kesal orang tuanya berarti berbuat maksiat. Tidak akan pernah beruntung setiap anak yang menyakiti orang tuanya. Kalau dia pernah sukses ya, bahkan
bahkan pernah sudah sukses, tapi kalau orang tuanya tersinggung saja, merasa tidak dihargai, merasa dilemakan. Ya, sementara seorang anak lebih cenderung kepada kepada istrinya misalnya begitu ya. Anaknya sudah sukses menjadi orang yang berkeluarga sukses, orang tuanya kemudian lengah, ya tidak dihormati atau ya merasa orang tuanya tersinggung sedikit saja, itu bisa runtuh kesuksesannya. Kita sudah beberapa kasus memperhatikan masalah ini. Ya, mohon maaf bukan membuka aib, tapi termasuk keluarga saya sendiri, saudara ipar ya dari istri misal. Nah itu ya yang tadinya sukses sudah punya usaha yang begitu besar, tapi orang tuanya itu merasa diabaikan. Ya orang tuanya, walaupun orang tuanya tidak pernah minta gitu ya, tapi merasa diabaikan karena cinta kepada istrinya, kepada keluarganya sendiri dan sebagainya. Lama-lama runtuh ya, usahanya yang sudah sukses itu runtuh. Makanya tidak akan pernah beruntung seorang anak manusia yang menyakiti hati kedua orang tuanya, baik secara terang-terangan maupun secara sembunyi-sembunyi, karena ini adalah bagian dari maksiat. Rasulullah pernah bersabda begini, la yaruddul qadar illa du'a, wala yazidu fil umri illa albir, wa innar rajula la yuhramur rizqa bidabbi yusibuhu. Rahu at-Tirmizi wal Hakim. Tiada sesuatu yang dapat merubah takdir kecuali doa. Jadi ini penting. Kalau tadinya Allah akan memberikan sesuatu musibah dan itu sudah menjadi takdir, kalau rajin berdoa bisa jadi Allah rubah. Akhirnya Allah ridho dan takdirnya itu tidak terjadi. Nah inilah makanya Rasul mengingatkan ya, tiada sesuatu yang dapat merubah takdir kecuali doa. Maka rajinlah berdoa. Ketika di waktu senang rajin berdoa, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Lanjutannya, dan tiada yang dapat menambah umur kecuali amal kebajikan. Maksudnya amal kebajikan menambah umur bukan berarti umurnya kemudian panjang, tetapi maksudnya walaupun umurnya pendek tapi dikenang banyak orang. Jadi seolah-olah masih hidup. Ini dengan amal kebajikan sehingga umurnya dikenal lebih banyak daripada umur aslinya. Bisa jadi dalam hadis ini juga terjemahannya mungkin saja Allah jadikan umurnya lebih panjang daripada yang ditakdirkannya dengan banyak beramal kebajikan. Kemudian sesungguhnya yang menghalangi rezeki dari seseorang disebabkan karena perbuatan dosa dan maksiatnya sendiri. Nah ini tadi kita sudah sejak awal ingatkan, bisa jadi kita sulit mendapatkan rezeki, keberkahan rezeki karena banyak berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa maksiatnya? Sekarang ini hampir semua masalah, hampir semua urusan itu ada maksiatnya. Ya, saya pernah waktu masih suka kanvas jualan buku ya ke seluruh Indonesia. Itu untuk bisa masuk kepada toko-toko besar itu kadang-kadang mesti nyogok gitu ya. Kalau nggak nyogok nggak diterima. Artinya kan ini hampir dari segala urusan itu ada maksiatnya. Inilah repotnya. Jadi makanya keberkahan hidup itu jadi berkurang. Nah kita betul-betul disibukkan dan ditantang, diprovokasi dengan masalah-masalah seperti ini. Allah alam selama ini apakah masih model seperti ini ada gitu ya. Saya merasakan seperti itu dulu, tapi ya saya sedapat mungkin untuk bernegosiasi. Ya kalau memang tidak mau ya nggak apa-apa ya, bahwa ya namanya kerjasama itu kan harus saling menguntungkan, jangan sampai kemudian ada pihak yang dirugikan ya, dan apalagi menggunakan cara-cara yang seperti itu ya. Kita kemudian akhirnya kalau misalnya Anda mau ya silakan ambil produk kita lewat toko yang menjadi perwakilan kita. Urusannya orang lain. Kalau misalnya ada model-model begitu lagi bukan langsung dari kita, itu terjadi ya. Artinya saya merasakan model-model seperti itu ya. Di Bogor dulu ya toko besar juga sama, mesti ada begitu. Kita menyiapkan dana sekian untuk bisa masuk dan sebagainya. Ini adalah bagian dari contoh-contoh kemaksiatan yang menghilangkan keberkahan dari rezeki. Sehingga dijelaskan dalam ayat ini tadi ya, atau dalam hadis ini tadi bahwasanya
yang menghalangi atau sesungguhnya yang menghalangi rezeki dari seseorang disebabkan karena perbuatan maksiat dan dosanya. Nah, termasuk di antara tadi mensuap karena Allah melaknat, ya. Allah melaknat orang-orang yang melakukan riswah perantaranya dan yang menerimanya. Jadi ini hati-hati. Kemudian pelajaran yang berikutnya ya di dalam ini tadi hadis At-Tirmidzi dan Imam Hakim. Di dalam hadis yang lain dari riwayat Imam Tirmidzi, innallaha anzala alayya amanaini li ummati. Sesungguhnya Allah memberikan kepadaku 2 keselamatan bagi umatku. Jadi jaminan Allah kepada Nabi Muhammad 2 keselamatan untuk umatnya. Yang pertama kata Nabi, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah sekali-kali tidak akan mengazab mereka, umatmu, selama engkau masih berada di antara mereka. Artinya selama Rasulullah masih hidup. Nah, sekarang Rasulullah tidak ada. Yang kedua, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfiruna fa idza mabaitu taraktu fikum al-istighfara ila yaumil qiyamah. Yang kedua, Allah tidak akan mengazab mereka, yaitu umatmu, ya, sedangkan mereka masih banyak beristighfar, mohon ampunan atas dosa-dosa mereka. Oleh karena itu, apabila aku tiada, kata Nabi, maka aku tinggalkan kepada kalian istighfar itu sampai hari kiamat. Jadi tidak akan menjadi dosa besar apabila diiringi perbuatan dosa itu atau sekecil apapun maksiat itu diiringi dengan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi akan menjadi dosa besar apabila dosa itu tidak pernah ditaubati. Itulah makanya mari kita harus menyadari jangan sampai ada maksiat di dalam diri kita, di dalam keluarga kita, di dalam masyarakat kita. Kalau ada, mari kita beristighfar, banyak memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian kajian kita pada malam hari ini, mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya, pembimbing bagi kita untuk meminta ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala terhadap apapun perbuatan kita, dan mudah-mudahan menjadi sarana bagi kita untuk menjadi penghuni-penghuni surga yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum.